Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi Berbincang Pendidikan. Nah, kali ini masih bersama saya Ria Maniangi dan rekan saya. Dan saya Rizky Fadriani. Nah, dengan topik kita atau tema kita di sore hari ini adalah model pendidikan untuk menjawab tantangan anak di masa depan. Benar sekali. Dengan bersama siapa kita Rizky? Apakah berdua saja? Tidak dong tentunya. Iya. Nah, biasanya kalau kalian nonton Trip Talk nih ya Tribuners, kita berbicaranya via live Instagram nih Bang. Oke. Tapi kali ini kita hadirkan secara langsung narasumber kita hari ini, yaitu Fasilitator Sekolah Alam Terpadu Cerlang, Ibu Sri Wartati ini. Oke. Jadi buat kalian Tribuners yang mungkin biasanya lihat Ibu Sri hanya via Instagram, nah kali ini kita hadirkan di studio nih ya. Oke. Bu, mungkin juga bisa disapa nih Bu, teman-teman Tribuners di rumah, agar mereka juga semangat nih menyaksikan podcast kita sampai selesai hari ini. Halo Tribuners semua, selamat sore. Ibu apa kabar? Baik. Sehat ya, alhamdulillah ya. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Oh iya, biasanya kan dengan Rizky ya di Trip Talk gitu ya. Sharing itu kan, sharing IG kali ini langsung ngobrol nih bareng kita dengan temanya nih model pendidikan untuk menjawab tantangan anak di masa depan. Nah, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Pada akhir 2020, Forbes Human Resources Council itu merilis bahwa ada 10 keterampilan vital yang dibutuhkan di masa depan. Wow, banyak sekali ya Bang. Tidak satu ya, Tidak 10. 10. Dengarkanlah Tribuners, karena harus bisa mencukupi nih, 10 soalnya kan kebutuhan keterampilan vital kita di masa depan gitu. Dan ini menjadi tantangan pendidikan untuk anak di masa depan. Nah, diantaranya itu ada kreativitas, disusul dengan kecerdasan emosional yang baik. Ya, ini dalam artian mampu mengendalikan dan mengekspresikan emosi. Ya, serta menyadari emosi yang disampaikan oleh orang lain yang menggambarkan kecerdasan emosi mereka kayak gitu. Terus ada kritis, karena pemikiran analitis ya, bukan overthinking ya. Bener. Tapi ada belajar aktif dengan mindset berkembang, ada nilaian dan pengambilan keputusan nomor 5, nomor 6-nya ada keterampilan komunikasi interpersonal. Di nomor 7 dia ada skill kepemimpinan, 8 ada keanekaragaman kecerdasan budaya, nomor 9 ada keterampilan teknologi, dan terakhir kita masuk ke dengan merangkul perubahan. Nah, gitu. Nah, untuk kita di sore hari ini kita fokusnya adalah kecerdasan emosional atau berpikir kritis dan kolaboratif. Tapi mungkin Tribuners pada kepo nih Bang, anak kecil bisa berpikir kritis. Nah, bisa nggak itu kan? Biasanya karena kalau kritis-kritisnya hanya orang tua. Benar biasanya sekali. kan. Tapi hari ini kita akan bahas tuntasnya Tribuners. Iya. Bisa nggak sih gitu? Oke, ini kita panggilnya Bu Sri, Bu siapa yang enak nih? Kalau Kiki biasa? Bener, kalau Rizky sih biasa Bu Sri, cuman kata Bu Sri tadi infonya Bang, kalau di sekolah itu mungkin lebih akrab disapa dengan buser ya. Buser. Iya. Itu kayak ini ya, kayak satuan-satuan apa yang suka menggerebek-gerebek gitu loh. Buser ya Bang. Buser. Nah, biar lebih akrab ya, biar kita kayak berasa murid gitu ya. Ini kan orang tua murid, calon orang tua murid kayaknya. Oke, nih ada pertanyaan nih Buser. Apakah pola pendidikan saat ini di Indonesia ya khususnya itu sudah atau belum nih menyiapkan anak untuk menghadapi tantangan di masa depan? Kira-kira apa nih penyebabnya gitu kalau untuk di Indonesia nih? Ini luas banget ya ceritanya kalau Indonesia ya, gitu kan. Tapi dengan kurikulum baru kita ya, dengan menteri baru yang Merdeka Belajar itu sebenarnya mengarah ke sana sih. Oke. Mengarah ke sana. Cuman memang untuk aplikasinya masih ada banyak tantangan begitu kan. Jadi perlahan-lahan lah kita lihat, harusnya seandainya program ini berlangsung dan mungkin nanti bisa berkembang dengan baik, harusnya bisa memenuhi itu semua gitu. Tapi sejauh ini progresnya seperti apa nih Bu? Wah, itu setiap daerah beda-beda ya, gitu kan. Nah, tapi kayak misalnya kan ada pelatihan guru merdeka, macam-macam gitu kan ya. Seharusnya ya kita tahu kondisi kita sangat terbatas gitu ya, banyak tantangan. Tapi sebenarnya kalau kita mau sama-sama kerjakan, saya percaya kok ya bisa harusnya. Bisa. Iya kan? Positive thinking. Karena kalau kita ngomong tentang masalah pendidikan anak di masa depan kan mungkin ya yang selama ini kita sering rasakan itu masa depan itu kita pikirkan adalah ketika kelas 12 atau kelas 3 SMA. Baru ada pembahasan mau kuliah apa kamu? Tapi kadang itu pun kita masih blank ya Bang. Gitu. Bener, Terus bener. kuliah salah jurusan. Salah jurusan Bener sekali. juga mungkin juga tidak punya, akhirnya tidak mendapatkan
impact gitu dari proses Iya. perguruan tingginya gitu, karena yang paling penting adalah yang penting sarjana Penting misalnya. Lulus terus bingung lagi. Bingung lagi gitu kan. Sedangkan kalau kita ngomong tentang topik kita di sini, tantangan anak ini tantangan saja loh, bukan hanya di bidang pendidikan kan gitu. Berarti banyak sekali hal yang akan dihadapi nih anak-anak kita nanti di masa depan gitu. Apalagi mungkin ke depan perkembangan dunia digital itu kan semakin maju dan pesat gitu ya. Tapi kalau misalnya saat ini anak-anak masih diajarkan dengan sistem yang ada pada 10 ataupun 50 tahun yang lalu, itu kan pastinya nggak relate gitu sama keadaan yang sekarang. Iya gitu sih. ya kan? Nanti di masa depan itu dia jadinya tetap mundur aja, dia 20 tahun lebih lambat dibanding temannya yang udah maju kayak gitu. Makanya nggak maju-maju kita Nggak kan. maju-maju gitu. Tapi itu kan bisa kelihatan ya. Jadi misalnya dengan perubahan pekerjaan sekarang ini kan, banyak pekerjaan yang sekarang udah nggak perlu orang lagi gitu, sudah digantikan mesin, sudah digantikan komputer, Iya. aplikasi, Bener, gitu bener, kan. bener, Nah, bener. tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan baru yang kita nggak pernah mikirin gitu Iya kan. kan, bidang kreatif tuh kalau dulu kan hanya di sisi seni. Ya. Kalau sekarang ada digital Entrepreneur, ada startup, content creator, content creator, vlogger, ada YouTuber. Jadi banyak pekerjaan barunya kan. Meskipun terganti gitu ya oleh mesin ataupun kemajuan digital, tapi juga banyak nih peluang-peluang baru diciptakan tadi. Iya. Iya. Asalkan rajin-rajin dan bisa baca peluang yang ada ya Bu. Itu betul. Paham potensi diri, baca peluangnya juga harus sama dengan. Misal sistem pendidikannya masih diterapkan seperti 60 tahun yang lalu, mungkin pada saat ini anak-anak tersebut masih kagok ya mungkin Bu, ketika menghadapi dunia digital yang semakin pesat kayak sekarang ini. Iya sih ya, kalau menurut saya ya, kalau kami di Cerlang ya percaya hal itu gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita ngomongin digital, kita nggak ngomongin soal anak yang tahu pakai aplikasi komputer ya. Saya tahu ngetik-ngetik gitu ya, itu nggak di situ kan sebenarnya. Tapi lebih ke bagaimana bisa literasi medianya tuh berkembang gitu. Kemudian juga skills tentu saja ya kan harusnya ada gitu. Kemudian untuk bisa ambil peluang tadi itu mereka juga memang harus kreatif ya. Dan seperti kata Rio tadi harus mengetahui potensi diri gitu. Jadi harus sesuatu yang memang memberi ruang untuk anak bisa berkembang secara optimal sesuai dengan minat dan bakatnya dia, bukan cuma sekedar menghafal buku lagi. Bener. Kan kelihatan Iya kan? sekarang modelnya gini, itu terbukti misalnya gini. Sekarang ini kan belajarnya online. Ulangan. Kalau dulu kan disuruh ngapalin. Sekarang kalau online Iya bener. gimana? Ya nggak usah ngapalin lagi kan, berarti terbukti bahwa menghafal itu sebenarnya ya nggak perlu amat gitu. Oke. Bener nggak? Coba nih ya. Bener. Ini di rumah nih belajar nih lagi ulangan. Di sini ada laptop. Gurunya lagi nungguin jawaban. Jadi ada HP di sini dia buka Google, cari Iya deh. kan? Search engine jalan, ya kan? Belum lagi nanti dia WA-an dengan temennya. Gimana mau pantau sekarang? Oke. Itu kalau anak yang udah peka ya Bu. Anak-anak ulangan sekarang kan, kalau misalnya sekolahnya masih mengajarkan yang model karena pandemi sekarang kan, sistem online, tapi cara cuman medianya aja. Dulu tatap muka diganti online, tapi cara belajarnya masih sama. Wah. Ya hasilnya kayak gitu tadi kan, jadinya Iya sih. orang bilang langsung pasti lulus ya karena itu kan anaknya dapat kepean dari Google, nggak bisa juga tinggal WA temennya. Iya benar-benar. Telegramin juga sih ya. temennya. Bener-bener. Jadi bisa kayak apa ya? Kayak yang harusnya tadi menjadi sebuah ranah untuk mencari media informasi, tapi karena tidak ada arahan yang apa ya, yang sebenarnya dibutuhkan sama anak-anak, jadinya jadi ajang curang gitu sebenarnya ya. Padahal sebenarnya kalau ada diarahkan, misalnya benar kata Bu Sar tadi tuh, kalau gurunya itu tidak dengan menggunakan sistem yang lama, tapi udah mengarah ke digital, kan itu informasi bisa Akses ya. diakses semuanya, tapi jadinya anak-anak itu tetap porsinya belajar gitu. Jadi misalnya kalau kasih soal ya jangan kasih soal hafalan lagi, Iya. tapi harusnya soal-soal analitis yang komprehensif. Nah, Jadi anak-anak juga gitu. bisa langsung menjelaskan ya Bu. Ya. iya kan. Kalau kita tuh zaman dulu tuh ambil nilai apa? Bukan ini, nilai yang langsung jawab Kompre. verbal tuh. Kayak gimana sih? Kayak open book gitu Kayak, kan. Nah, open soalnya book, open book kayak boleh, tapi kan gitu.
carilah kalau open book. Nggak ada jawabannya. Harusnya kayak gitu model soalnya kan. Oh, ujian lisan. Ah, kayak gitu kan. Ujian komprehensif gitu ya, Iya Pak. kan, zaman dulu tuh kan, wah udah, besoknya apakah ini ujian lisan? Itu Wah, langsung udah pusing. blank. Tapi kalau anak dikasih tanya, ini kan kita besok ini mau belajar tentang misalnya nih, belajarnya tentang misalnya keluarga negaraan tentang apa. Jangan disuruh ngapalin dulu, biarkan aja mereka mengandai-andai apa itu nanti. Ya. Nah, di situ baru bangun kan diskusi gitu. Wih, seru ya. Pengen sekolah lagi gitu ya, kayaknya seru. Nggak bakalan ngantuk di kelas lagi kan. Iya kan? Bener. Kan bikin ngantuk tuh menghafal tuh, kan sistem kerja otak melemah. Ketika menghafal, Masih mending menghafal loh, ada lagi yang hanya mencatat. Aduh. Nah, aduh, udah Itu. tulisan jelek gitu ya, Bu. Jadi tantangan masa depan tuh udah nggak ada lagi mencatat, udah nggak lagi menghafal, udah nggak ada apapun. Mau cari apa? Cari. Bener. Iya kan? Kapan lagi kita mau ngapal lagi zaman sekarang? tapi yang diperlukan adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, Ya kan? nah. Jadi informasi yang ada di medsos itu bagaimana bisa dianalisis, apa yang perlu dikonsumsi, apa yang nggak Ya. perlu dikonsumsi, Benar. gitu kan? Jadi sumber berita dan sebagainya, gitu. Jadi berpikir kritisnya itu loh benar-benar dibutuhkan. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang anak nih, Bu. Nah, sekarang nih kita ke guru dan orang tuanya nih mungkin kan. Nah, kalau apa sih yang diperlukan oleh guru maupun orang tua gitu untuk mengembangkan tentang aktif belajarnya, tentang mindset berkembangnya ini, Bu? Karena kan mungkin tidak semua guru dan orang tua menerapkan hal tersebut. Supaya berpikir kritis tadi ya. Bener. Oh, yang biar anaknya aktif belajar sendiri gitu ya. Iya, bener. Yang pertama itu ya ubah dulu mindset orang tua dan gurunya. Yang konvensional ya, maksudnya yang orang tua yang masih berpikir bahwa anak itu nggak bisa belajar, harusnya diajarin aja gitu, disuapin gitu kan. Nah, atau yang berpikir bahwa anak itu nggak boleh dikasih kebebasan, nanti malah nyeleneh kemana-mana nggak belajar gitu. Gitu kan? Bahwa anak itu seolah-olah tidak mempunyai kuasa atas diri dia. Oke. Kemudian tidak mampu belajar sendiri, padahal anak itu guru untuk dirinya sendiri loh. Oke. Wow. Gitu. Iya, jadi ada ini ada istilah, ada game juga gitu ya di pendidikan. Biasa kita mengatakan bahwa anak itu sebenarnya maha guru untuk diri dia sendiri dan temannya dan lingkungannya gitu. Nah, kemudian juga mindset yang kedua itu bahwa anak itu bukan kertas kosong. Oke. Jadi kan biasanya orang tua suka dikte nih, kamu ya nanti ya jadi dokter aja ya. Nah, terus lah padahal anaknya nggak mau jadi dokter gitu kan. Padahal anaknya mungkin senangnya musik gitu. Jadi orang tua nganggap anaknya kertas kosong terus dicekokin gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian memang menyulitkan untuk anak bisa berpikir kritis. Nah, yang kemudian juga itu bahwa mindset berpikir bahwa anak itu seharusnya belajar sebagaimana yang kita mau gitu. Jadi dia melupakan fitrah anaknya gitu. Jadi kayak kalau belajar ya serius, kayak kamu kerja di kantor ya serius, jangan main-main gitu, harus duduk rapi kerja ngetik gitu kan. Nah, seolah-olah seperti itu, padahal kan nggak gitu. Benar. Harusnya orang tua dan guru itu punya mindset bahwa anak itu adalah dunianya tuh bermain gitu, fitrahnya itu bermain. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak ya harus sesuai dengan fitrahnya itu. Bener, anak yang harus bermain dipaksa nih, harus duduk diam, mencatat, menghafal. Itu kadang mungkin juga bisa menimbulkan jiwa memberontak gitu ya, Bu. Yang dalam diri jelas anak. pasti anaknya jadi nggak seneng belajar deh. Iya, jadi pergi sekolah itu adalah hal yang sangat menakutkan atau menjadi hal yang sangat membosankan, hal yang tidak menyenangkan gitu. Oke, Bu. Tapi berarti saya mengamalkan itu ke diri saya dari kecil ya. Saya tuh suka sebenarnya, saya senang sekali ke sekolah dari kalau saya kecil. Karena saya tahu saya akan ketemu teman-teman dan akan melakukan hal-hal yang seru di luar mengerjakan soal. Belajarnya itu. Kalau belajar itu ya Luar udah belajarnya. gitu. Tapi salah satu tujuan, karena saya tuh anak yang kalau menurut saya ya itu cerita sekolahnya tuh agak sedikit bosan karena tidak ada kayak istilah pernah bolos atau pernah ada keinginan untuk skip kelas gitu. Karena saya senang ke sekolah karena saya tahu kalau sekolah tuh terapi saya untuk bertemu dengan teman-teman terus bermain gitu. Nah, itu dia. Tapi melupakan yang tadi namanya pelajaran. Iya, tapi pas belajar tuh memang kayak wah ini belajar. Tapi yang saya pikirin tuh bentar lagi tapi mau istirahat sih. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan jadinya gini, gagal ya proses kita bahwa ada lifelong education gitu ya. Kalau bahwa proses
proses belajar itu seumur hidup gitu. Iya. Karena kita sudah dari sekolah kita udah males duluan, udah emuh duluan. Jadi begitu kita udah kuliah udah nggak pegang buku nih. Seumur hidup udah nggak ada baca-baca lagi. Iya. Umumnya ya, ada Iya, beberapa benar. memang, tapi umumnya kan udah nggak mau lagi kan. Anak Iya. dari sekolah aja Oh, dia iya dipaksa. ya. Gitu. Wow. Baru sadar kan? Iya. Meski dari kemarin-kemarin Bang, ketika Buser cerita, oh iya ya. Seolah-olah tuh kayak kenapa lah nggak coba S2 lagi? Sekolah lagi? Enggak, makasih, mohon maaf. Gitu Capek. kan? Jadi Padahal- biasanya udah ada kayak gitu. Karena long life study itu yang penting gitu kan, apapun dipelajarin gitu kan. Iya. Dan itu kan yang membuatkan masyarakat kita bisa berkembang. Oh yes. Kita terus beredukasi diri kita. Satu orang mengedukasi diri sendiri, kemudian 2-3 orang, kemudian masyarakat ini semuanya cukup terliterasi dengan baik ya. Kita jadi masyarakat dan negara yang berkembang, yang maju gitu mestinya. Oke, berarti emang dimulai dari bibit-bibit dulunya nih Bu ya. Iya. Bibit unggulnya tadi dari anak-anak gitu ya kan. Maka akan berkembang pada generasi mereka nantinya. Oke. Kan memang terlihat ya negara yang maju itu kalau mau investasi anggaran belanja untuk pendidikan dengan cukup besar. Kalau Iya. yang kecil ya susah. Iya iya. Karena ada memang beberapa sekolah-sekolah terbaik dunia tuh yang pernah saya lihat di salah satu media sosial itu mereka sampai wah sekolah di sini sekian ratus juta katanya. Tapi memang outputnya maksimal gitu. Jadi anggaran belanja pendidikannya nggak apa-apa maksimal gitu karena kan buat investasinya Juga akan ke dirinya sendiri lagi gitu kan. Jadi buat saya itu sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi belum tentu loh sekolah mahal itu bagus. Nah, ini yang mau kita gali nanti. Kan orang tua kan mindsetnya gitu. ya, kalau udah mahal pasti bagus nih. Belum tentu loh. Prestigious itu harusnya outputnya itu as good as apa ya yang mereka janjikan di awal pas mereka daftarkan sekolah gitu. Iya. Tapi balik lagi tadi kan kalau kita pertanyaannya tadi ketika guru dengan orang tua tuh udah punya mindset yang berkembang gitu. Jadi memilih sekolah itu pastinya kenapa mungkin ya jadinya harganya mungkin ya mahal gitu ya agak sedikit inilah tidak lumrah pada sekolah dasar pada umumnya kayak gitu. Karena yang diharapkan mungkin output ke depannya gitu. Tapi balik lagi sih kalau orang tuanya tetap mindsetnya adalah menyekolahkan anak ke sekolah mahal untuk gengsi mungkin atau misalnya ada self goal yang dia mau tanam ke anaknya yang kayak tadi anaknya kamu jadi dokter ya. Nanti kalau sekolah di sini ini bagus nanti soalnya. Bisa. Tapi anaknya tetap ya, aku kan nggak mau jadi dokter juga nggak manfaat sih sebenarnya ya. Jadi mau semahal apapun sekolahnya akhirnya percuma gitu. Iya. Kalau di Cerlang sendiri itu untuk membangun critical thinking untuk punya mindset yang berkembang antara guru dan orang tua tuh bagaimana prakteknya, Buser? Kita kalau biasanya tuh ada komunikasi di WA grup Oh. gitu kan dengan orang tua, terus saya termasuk juga yang suka cerewetin orang tua gitu kan dan kami kan ada PR untuk orang tua ya. Oh gitu? Ah. Wah. Ya tadi kalau kita ngomongin investasi, ya itu. Iya. Investasi nggak selalu dalam bentuk rupiah, tapi bisa ada hal lain yang memang harus diinvestasikan untuk hasil yang besar itu. Oke. Ya, itu saya sepakat, tapi tidak berarti bahwa yang mahal itu yang Baik. baik. Nah, ini. Gitu. Jadi kita ada sering komunikasi seperti itu, kemudian ada kayak apa ya diskusi-diskusi gitu kan, parenting kayak gitu untuk mengembangkan pemahaman orang tua. Tadi juga kita saya berbicara dengan ketua komite sekolah gitu kan tentang gimana mau mengembangkan design thinking yang kita kembangkan di Cerlang. Kebetulan kan sebenarnya kami sudah mengadopsi itu sejak lama, cuman penerapannya memang masih agak susah karena ini kan baru ya untuk orang Pontianak ya. Jadi nanti kita akan bikin mungkin pelatihan. Dulu sudah pernah tapi mungkin harus di-refresh lagi gitu. Oke. Berarti ini ya ada memang pendekatan khusus juga ke orang tua nih kalau di Cerlang. Jadi kalau sekolah-sekolah lain nih walaupun sekolahnya mahal nih katanya lah ya, yang kayak over budget lah dibanding sekolah yang dasar pada umumnya. Tapi anaknya diantar ya ke sekolah. Ya orang tuanya tidak dapat pemahaman apa-apa gitu ya. Bang. Dapat nanti pas bagi rapot. Iya benar. Hasilnya ya, hasil Kalau dari di Cerlang anak beda. ini. Yang sekolah yang belajar orang tuanya. Yang belajar orang tua. Anaknya main aja. Anaknya main. Yo, Bahkan gitu. kayak selama pandemi ini kan Bu, banyak sekali orang tua yang mengeluhkan ya. Kok jadi ibu bapaknya yang sibuk ngerjakan PR anaknya. Nah, Kan itu. selama pandemi kan itu kan semuanya
via digital kan Ibu. Anak di rumah, jadi otomatis PR anaknya orang tua yang ngerjakan. Tapi sebenarnya malah harusnya seperti itu. Bener ya Bu? Jadi kalau kami di situ bukan anaknya orang tua ngerjain PR anaknya, tapi memang orang tuanya punya PR. Oke. Gitu. Jadi orang tuanya yang harus mengerjakan PR. Jadi orang tuanya tuh punya trigger untuk yang tadi long life study. Karena kan kalau orang tuanya aja tuh punya apa ya? Menurut saya kayak punya mindset mau berkembang dan mau belajar terus kan itu nih value itu akan tertanam ke anak. Benar. Jadi anaknya juga jadi nggak ada malas-malas gitu kan. Ini kadang-kadang gitu kalau di rumah, macam mana nih Pak matematikanya susah. Alah macam mana ya? Bapak pernah tahu? Bapak pun tak tahu. Udah lah kalau bapak pun tak tahu. Tahu salah kerja kan? Les lah dia. Les lah dia. Orang lain lagi ngajarkannya kayak gitu Duit kan. lagi. Duit lagi. Tapi kan sebelumnya mindset sulit itu udah tertanam Udah nih. tertanam bahwa matematika susah. Sampailah sekarang nih matematika susah. Tapi kalau buat saya itu hal-hal kayak gitu tuh memunculkan dependensi gak sih? Ketergantungan. Bener. Ya kan ada anak tuh, ada orang tuh anak saya kok tak les tuh susah, padahal sebenarnya enggak juga sih sebenarnya gitu kan. Jadi seolah-olah kayak, dan itu become trend. Tren yang terus-terusan bahwa masuk ke jenjang sekian harus les. Harus les. Padahal sebenarnya ya mungkin baik ya untuk mungkin memaksimalkan potensi ini akademisnya si anak gitu. Tapi kalau udah taking times, karena saya dulu juga pernah masuk kerja di bidang pendidikan kan juga di dalam dunia les gitu. Kalau les saya itu jadwalnya adalah di jadwal terakhir dari rangkaian belajarnya mereka dari yang jam 7 bangun sampai jam 2 ini les ini sampailah di les saya yang terakhir. Itu udah nggak mau belajar dah, Bu. Iyalah udah capek. Udah requestnya bilang kita main game ya hari ini ya. Hah? Padahal nih, tapi kan habis ini ngomong, please, nggak ada tidur nih. Luluh ya Bang? Udah luluh nggak bisa gitu. Iya, Ya, dan karena- itulah masalahnya. Kalau di kami anak-anak nggak boleh les. Nah, Kecuali misalnya les bahasa asing. oke. Kemudian orang tua berpikir, wah anak saya berbakat di musik, mau les musik. Oke, Lukis, olahraga nanti dia di les olahraga. Pokoknya yang refresh dia punya inilah ya, Sesuai potensi dengan gitu. potensi minat bakat dia lah. Oke. Enggak, jangan mengulangi udah dulu tuh. Saya cerita lagi ya, saya ini suka cerita nih. Iya, nggak apa-apa. Dulu saya bikin les-lesan juga gitu kan. Nah, terus ada satu anak itu dia protes sama orang tuanya karena diantarin ke tempat lesnya saya. Oke. Gitu. Kenapa saya harus belajar lagi? Tadi pagi tuh sudah belajar sampai jam 1 siang. Sekarang suruh belajar belajar lagi. Gitu. Udah belajar dari tadi pagi tuh. Nggak mau lagi dia. Gitu. Iya. Jadi itu protes anaknya. Tapi itu sebelum dia kenal dengan cara belajar kami gitu kan. Oke. Begitu sudah tahu anaknya nggak keberatan. Iya kan, karena tadi udah tertanam tuh bahwa pergi ke tempat les itu akan menghabiskan waktu lagi, belajar lagi. Dan itu juga menimbulkan, kadang-kadang tuh menimbulkan rasa takut loh ke anak-anak. Kayak, Ke tempat lesan saya itu muntah. oh, Jadi mamanya bilang memang gitu dia kalau pergi tempat les tuh selalu muntah, apalagi tempat les baru dia stres. Lalu saya pikir, ibu anaknya sudah stres kenapa dibawa ke sini? Gitu kan masih disuruh les gitu kan. Akhirnya seminggu saya biarin anak itu kan, mamanya dorong-dorong masuk terus kan, saya bilang, ibu mau les di sini apa enggak? Kalau mau ikutin omongan saya, kalau nggak ikutin nggak usah les. Garang saya tuh. tapi garangnya ke orang tua loh, ini keren loh. Iya, garangnya ke orang tua memang. anaknya ya, Enggak, anaknya. anak ke orang tua. Jadi dengan pendekatan yang kita lakukan, akhirnya anaknya jadi enjoy gitu. Dan itu satu-satunya tempat di mana dia merasa nyaman untuk belajar. Sebelumnya dia muntah. Bahkan sampai muntah gitu Sampai ya. muntah. Saking Nah, stresnya. Kasihan Kalau banget. kita ngomong tentang apa ya? Penyiksaan anak itu. Bener. Anak-anak ini kan kayak tadi tuh kan ada udah mulai sebenarnya udah sangat bisa menunjukkan apa ya ciri-ciri kenyamanan, ketidaknyamanan, apa yang dia senangi, apa segala macam gitu. Tapi untuk anak-anak yang sudah terlatih berpikir kritis nih, misalnya kayak udah punya mindset untuk berkembang, mau belajar, tahu potensi dia itu kira-kira ciri-cirinya seperti apa nih, Bu Sar? Biasanya anaknya lebih mandiri. Beda dari anak lain. Oh, beda Dia banget. lebih independen dia, lebih kayak apa-apa dia bisa sendiri. Ya, dan dia bisa mengontrol apa yang dia mau. Oke. Misalnya dia bisa bikin jadwal belajar sendiri. Dia bahkan bisa mengatakan, saya mau juara ya semester depan. Oh. Gitu. Atau mungkin juga dia bisa mengatakan, saya hari ini nggak mau sekolah. Mau bolos aja. Oke. Gitu. Jadi
itu kejadian juga gitu di tempat kami. Biasanya ada 1-2 orang anak, abang kemana kemarin nggak masuk, abang mau bolos. Ya sudah, gak apa-apa. Jadi dia punya kontrol terhadap apa keinginan dia gitu. Terus abang mau bolos ngapain? Baru kita buka gitu, baru kita ngajakin ngobrol. Nggak pernah dihukum gitu kan. Kalau kok bolos ya? Awas ya, Mas Resa. Nggak dihukum, malahan ditanyain kenapa abang mau bolos ya udah bolos lah gitu. Gak masalah juga. Tapi mereka memang biasanya kalau mereka sudah punya kontrol penuh terhadap proses belajarnya, itu mereka memang sangat mandiri gitu. Dan itu memang sesuatu yang luar biasa. Kalau di kami itu biasanya bisa kelihatan dari sparks, binar matanya mereka gitu kan. Ketika mereka bisa mengatakan tidak dengan yakinnya gitu. Iya, atau mungkin coba-coba juga, tapi pertama kalinya mereka mengatakan tidak gitu. Jadi misalnya kayak kemarin tuh ada cerita anak dari baru masuk ya di lingkungan kami gitu kan, jadi bukan dari didikan dari awal gitu, dia pindahan. Terus kita mau bikin aktivitas sama-sama gitu kan, bikin craft waktu itu. Dia tuh mukanya masem gitu, terus sama mamanya didorong-dorong, ayo udah bikin aja gitu. Dia bikin tapi dengan muka cemberut gitu. Jadi kan saya tanya, kakak gimana, kakak mau bikin apa enggak? Mau, katanya kan. Ya udah kakak bikin lah, tapi masih cemberut. Jadi saya nanya, kenapa kakak cemberut? Kakak mau bikin apa enggak? Mau, tapi setengah mau nangis gitu loh, setengah mau nangis gitu. Terus saya, kakak mau bikin sekarang apa nanti kata dia kan. Kakak sekarang mau ngapain memangnya? Mau gambar. Ya udah kakak sana gambar itu langsung matanya berbinar gitu kan. Nah ketika bisa mereka bisa mengatakan saya mau yang ini loh gitu kan. Dan mereka diberi kepercayaan bahwa mereka mampu mengelola waktu mereka untuk belajar itu. Nah itu biasanya nanti pelan-pelan akan terbangun. Nah itu hal-hal seperti itu. Oke, tapi seringnya kita lihat nih kayak anak-anak itu pada pasrah sebenarnya ya Bu, menuruti permintaan orang tua ataupun gurunya. Bukan pasrah, nggak berani nolak. Mungkin lebih tepatnya kayak gini, untuk anak-anak usia dini tuh biasanya kan anak orang tua tuh kan pengennya anaknya tuh berkembangnya kurang lebih sama kayak teman-temannya yang lain. Kalau anak-anaknya dilihatnya agak beda dikit, biasanya pulang tuh suka ditanya, kok abang tadi misalnya nih kayak, kok tadi abang kayak gitu tadi di kelas tuh, soalnya tadi gini, ih jangan kayak gitu, nanti tuh kalau bang gitu terus tuh nanti guru marah tuh. Padahal sebenarnya gurunya nggak marah. Betul. Iya kan? Mindsetnya yang ditanamkan Jadi ya Bang. besoknya tuh dia datang dia kan nggak gitu lagi, karena dia takut nanti guru marah. Padahal sebenarnya kayak tadi kan, misalnya nih siang anak tadi akhirnya menggambar kan mungkin pulang kan orang tuanya kayak, aduh yang lainnya bikin crafting apa pula jadi anak aku gambar nih. Tadi ngapa pula kakak gambar, kakak mau gambar, guru suruh gambar aja. Besok kok guru suruh craft. Jangan gambar-gambar nanti guru marah. Besok-besoknya nanti gurunya dah, ayo kakak gambar lagi. Nggak mau. Itu benar terjadi. Bener, Bu? Itu terjadi. Makanya gitu. buset garang sama orang tua. Bukan ke murid. Berarti kan dibutuhkan juga nih Bu ya, sinergi antara orang tua, gurunya juga. Betul, ya kan? betul. Jadi yang diedukasi bukan cuma anak tapi orang tuanya juga. Iya, memang. Kan kalau dari Diknas juga pendidikan keluarga lagi digencar-gencarin Iya. ya, kayak gitu. Memang harus. Harus kan, karena tuh kadang-kadang orang gurunya udah maksimal gitu, pokoknya mau addressing nih anaknya mau ngapain, tapi karena anak orang tua tuh kan pengennya, karena mungkin ya suka bangun komunikasi antara orang tua kan, misalnya nih si anak udah bisa gini, anaknya belum, tanya ngapa pula abang sekarang nggak bisa ngitung bang, abang tuh sukanya baca mah, nggak suka ngitung, jangan bang, Nggak boleh Bang. bisa nanti ngitung gitu nggak boleh, jadi nanti udah masuk lah di sekolah. Apa kita nggak ngitung-ngitung nih, nanti mama marah nih, gitu. Itu kan orang tuh suka banding-bandingin anaknya kan. Nggak, kenapa ya nggak pede dengan anak sendiri kan? Padahal pede aja loh. Ini waktu kecil sampai usia 2-3 tahun sebelum sekolah anaknya Sama siapa kebanggaan sama. banget gitu Iya. kan. Tapi begitu makin besar kok ya banding-bandingin anaknya Iya. gitu. Lalu mulailah mengecilkan kemampuan anaknya. Padahal mungkin anaknya berbakat tapi bukan di sana. Oke. Gitu Nah, aja. kalau dari Cerlang sendiri ini masih menyambung tadi itu yang tentang kita kan udah bahas tuh, anak-anak yang tadi punya ciri-ciri tentang punya berpikir kritis tuh, dia tadi mandiri anaknya, terus bisa mengontrol apa yang dia mau, apa yang dia suka. Gimana akhirnya itu bisa terkomunikasi ke orang tua gitu. Misalnya kayak ada orang tua, pernah nggak sih Bu dapat pengalaman dari Cerlang? Kok anak saya balik ke rumah sekarang tiba-tiba gini sih Bu? Komplain mungkin ya. Komplain, kok dia nggak mau minum susu lagi sih? Dibilang dia nggak mau minum susu, dia maunya minum coklat misalnya kayak gitu tuh. Kalau Emang kalau tadi itu ada beberapa kasus, Nah, itu gimana cara
istilahnya menjelaskan kembali lah ke orang tua. Akhirnya anak-anak nih punya kuasa nih terhadap apa yang dia inginkan, apa yang dia mau kayak gitu. Tapi pada dasarnya kan memang orang tua ini yang masuk ke Cerlang terseleksi ya. Oh, Oke. ini masuk pendidikan Jadi, baru. ya benar. Masuk lagi, Boy. Jadi bukan anaknya yang diseleksi, orang orang tuanya tuanya yang juga diseleksi. diseleksi. Oke. Anak nggak diseleksi. Jadi Orang tua Cerlang yang itu diseleksi. Cerlang itu sekolah untuk semua anak. Semua anak bisa nyaman di Cerlang. Orang tuanya yang diseleksi. Orang tua yang diseleksi. Tidak semua orang tua bisa menjadi orang tua Cerlang. Wah, itu gimana Bu? Untuk masuk ke tahap, mungkin boleh lah diceritain sedikit lah yang Poin penyeleksiannya pentingnya seperti gitu ya. apa kayak Ada gitu. beberapa wawancara yang kami lakukan, gitu kan. Ada beberapa poin-poin wawancara, poin-poin penting yang kami minta konfirmasi. Kemudian kesepakatan tersebut itu sudah disepakati bersama. Ya udah baru bisa. Jadi kalau memang itu tidak sama, dalam artian persepsi pendidikannya tidak sama, ya tidak bisa juga gitu. Oke. Jadi misalnya gini, ada orang tua berpikir gini, kenapa saya harus ngajarin anak saya lagi di rumah? Benar. Gitu. Sementara kami mengatakan orang tua ada PR. Dan itu akan terlihat orang tua yang ngerjain PR sama nggak ngerjain PR, progres anaknya beda. Gitu. Jadi Terukurnya di orang tua. iya, jadi biasanya mereka tuh kadang-kadang tuh orang tua suka bilang saya gini, Buser tuh anak-anak nggak pernah disalahin, yang salah mah emaknya terus. Oke, nah, Bu, juga. tapi sedangkan untuk guru-guru Cerlang sendiri nih, Bu, pastinya ada trik ataupun metode yang berbeda pastinya dengan guru-guru di sekolah konvensional biasanya. Nah, kalau di Cerlang sendiri nih, Bu, mungkin diganti dengan kata fasilitator ya, Iya, gurunya ya. Nah, kalau di Cerlang sendiri fasilitatornya tuh metode yang diterapkan seperti apa sih, Bu, untuk melatih anak-anak bisa nih berpikir kritis? Iya, kalau kita masih sebutnya guru, cuman fungsinya memang kami perankan betul-betul sebagai fasilitator, gitu. Jadi memang pada dasarnya guru itu seharusnya fasilitator, Iya. bukan si serba tahu yang memberitahu dan mendikte gitu. Berapalah kemampuan otak kita gitu Iya, kan, benar. sepintar-pintarnya kita gitu kan, dibandingkan Google, Iya. Wikipedia gitu kan. Tonton anak-anak sekarang udah apa-apa aja kita tuh. Kita belum tentu nonton. Contoh ya, misalnya kita mungkin sebelum ada lagu Baby Shark, kita nggak pernah mikir kan harus mengajarkan bahwa hiu itu lucu gitu loh. Iya kan? Iya. Tapi Bahkan kayak kapasitas Einstein pun tidak sampai 5% ya. Bu. Iya kan? Apalagi buat seorang guru. Iya, jadi gitu, gimana tuh siapa Bu, tahu. metodenya? Jadi kita memang guru berperan sebagai fasilitator di situ kan, dan untuk menumbuh kembangkan kekritisan anak, kita ada pelatihan-pelatihan dan itu panjang banget gitu. Jadi agak beda lah dari sekolah lain gitu, yang mungkin 3 bulan 6 bulan selesai. Kalau di Cerlang agak panjang lah dari itu, gitu kan. Tapi ya itu ya. Yang jelas intinya untuk menumbuhkan kekritisan anak itu guru itu dan orang tua itu harus rajin bertanya pada anak. Alih-alih memberitahu. Kan orang tua sama guru cenderung memberitahu, Benar, Iya. benar. bukannya bertanya. Oh, iya. Mungkin kadang nggak mau ribet ya, Bu. Akhirnya dikasih tahu nih. Praktis aja gitu, Praktis cepet ya. aja. Tapi sebenarnya itu berawal dari mindset bahwa anak itu nggak ngerti apa-apa, harusnya dikasih tahu. Lupa bahwa anak itu sebenarnya punya kemampuan berpikir, dan proses berpikirnya itulah yang harus kita olah, kita kembangkan gitu. Nah itu yang nggak terjadi gitu. Jadi misalnya gini. Kalau kemarin kan ada ini barusan terjadi nih kan, apa, gerhana bulan gitu kan. Nah, kan pas bilang, kenapa warnanya merah ya? Oh ya ini karena merah itu warna biru dibiaskan. Oh, bapaknya tahu sains gitu. Gitu-gitu Pusing kan. nanti anaknya. Oh ini posisi bulan matahari satu garis gitu kan. Tapi mereka lupa sebenarnya daripada memberitahu itu lebih efektif kalau kita mau mengolah kemampuan berpikir anak itu dengan cara bertanya. Sering-sering kita bertanya itu sehingga menumbuhkan dan memelihara rasa ingin tahu anak. Sehingga anak itu kalau ketemu apapun akan terus bertanya-tanya. Nah, ketika dia bertanya-tanya itulah dia muncul sesuatu ide baru, inovasi-inovasi baru, gitu kan. Ya apa ya, lebih kritis juga gitu. Solusi-solusi yang mungkin tidak terduga gitu. Jadi itu semua bisa tercapai kalau si anak terus bertanya. Nama saya kan gitu, orang tua kan males kalau anaknya nanya-nanya terus. Malah ada yang kayak risau, mau tanya nih.
mana anak kau ini ngapain nggak dibawa? Nanti kau dibawa, kau bising. Ngomongnya Semua di rumah kau ini ditanyanya, apa ini gini, apa gini, nanti kau jawab ya. Padahal sebenarnya jawab aja, Bah. bener. Jawab aja kan, anak kecil tuh cuma butuh dijawab gitu. Akhirnya diam gitu ya, Bang. Iya. Kalau bisa jawabnya jangan jawab penjelasan, tapi bertanya. Bertanya kali. Tanya balik gimana? Kok menurut kakak bisa gitu ya? Iya. Oke. Dan selain itu juga bisa mungkin membangun analisa ya, Bu. Anak Iya. itu dituntut, bukan dituntut ya, mungkin didorong gitu untuk Iya. bisa menganalisa nih, kenapa nih barang ini bisa kayak gini. Iya. gini. Jadi ketika kita bertanya kembali gitu kan, anak itu kan sebenarnya di-trigger ya untuk berpikir ulang gitu. Ya kenapa ya? Kita kan bisa nanya, iya ya, kenapa ya? Kenapa ini harus dibikin lengkung gini ya? Benar. Menurut kakak kenapa ya? Kalau dibikin, kalau dia ke atas gimana? Gitu. Oh, nanti dia ngeliatin, oh iya, karena dia harus gini, kalau ke atas nanti airnya muncrat dong, gitu kan. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, pancingan-pancingan itu, anak-anak akan lebih observatif kan. Oke. Kemudian dia juga akan lebih kritis dalam berpikir, membuat analisa dan kesimpulan gitu. Oke. Ini Bang, sebelum ikan mungkin kayaknya kita ada pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau dari Sudah terakhir ya? Belum nih, Bu, belum. Ngomong-ngomong ini belum terakhir nih. Oke, nah kalau anak-anak yang tadi kan salah satu ciri-cirinya kan ada mandiri, terus dia tahu apa yang dia mau. Tapi kan ketika anak-anak itu dikumpulkan untuk bersama, ya disatukan dalam satu ruangan kelas gitu kan juga ada juga yang dibangun oleh fasilitator pasti juga membangun komunikasi, membangun rasa kerjasama nih sama anak-anak gitu. Nah, kalau di Cerlang sendiri itu bagaimana caranya fasilitator akhirnya bisa membangun nih kerjasama di antara anak-anak yang kritis-kritis ini dikumpulkan lah menjadi satu untuk bekerja sama, tapi tetap positif gitu environment-nya gitu. Besar. Kan saya bayangkan aja kan anak-anak semuanya bertanya, semuanya mau ngomong debat gitu. dia. Betul. Kalau tidak terlatih. Tidak terlatih nanti debat, malahnya dia malah menunjukkan potensinya makin digali. Masa ini enggak tahu nih, ini gini. Enggak tahu Kan gitu. kalau gurunya jadi fasilitator kan kayak moderator juga ya kan, memimpin diskusinya gitu. Kadang-kadang juga bahkan anaknya bisa memimpin diskusi gitu. Jadi dan itu sudah kita bangun kebiasaan itu kalau di Cerlang itu sejak playgroup malahan. Banyak orang bilang playgroup bisa ngapain? Saya bilang bisa debat ya belum lah. Tapi mereka sudah bisa belajar tentang turn taking gitu. Kalau lagi orang lain bicara, kita harus menyimak. Gitu. Terus kalau biasa. Iya, kan misalnya terus kalau mau bicara, coba ngomongnya yang rapi, yang bagus gitu. Nggak usah pakai ngerengek. Kalau anak 2 tahun kan masih ngerengek gitu misalnya. Kayak gitu, menyampaikan idenya, pendapatnya, terus kita membuat kesepakatan bersama. Jadi misalnya sehari-hari kita mau main apa hari ini, kayak gitu kan. Terus kita mau main di mana, mau di halaman depan, halaman belakang, apa di dalam aja gitu. Nah, jadi dari situ mereka sudah diberi pilihan. Dan itu pertanyaan. Jadi ketika mereka sudah membuat kesepakatan, di situlah mereka belajar bekerja sama. Jadi ketika seiring usianya makin besar, itu makin enak. Makanya kemarin itu, ya itu tadi saya sempat kita cerita sebelum acara akhir ya, gitu. Ketika ada anak luar yang masuk, maksudnya tidak melalui proses playgroup TK-nya Cerlang, itu memang kesulitan. Jadi mereka agak bingung dengan komunikasi yang terjalin gitu ya. Jadi teman-temannya udah diskusi banyak, dia bingung gitu kan. Terus teman-temannya ngomong, dia juga ngomong, kapan harus berhenti, kapan harus mendengar gitu. Mereka juga bingung gitu. Ya seperti itu. Nah, kerjasama juga beda. Kalau yang dulu kan, kalau di Cerlang itu TK memang dibiasakan tidak ada kompetisi. Kalaupun kompetisi itu semuanya menang. Dan hadiahnya enggak pernah yang heboh-heboh. Kadang-kadang satu pelukan aja sudah bahagia buat mereka. Jadi misalnya hadiahnya pelukan dari ibu guru. Jadi kadang ada beberapa sekolah yang mau berpikir kalau gurunya nih musuh gitu ya, Bu. Tapi di Cerlang, pelukan seorang guru tuh ternyata bernilai sangat-sangat luar biasa. Iya. Gitu. Jadi itu sudah cukup buat mereka, nggak mesti pakai piala, trofi atau stars biasanya kan. Iya. Masih tuh. Saya kadang-kadang agak kurang senang gitu memberikan star kepada anak-anak murid. Kan kayak gemes kayak mau kasih star aja semuanya gitu. Tapi tidak boleh, nanti katanya tidak ada ini. Kami memberi juga, tapi dilihat dulu dalam konteks apa. Misalnya ini suatu pekerjaan yang
perlu konsentrasi yang sangat tinggi. Jadi bentuk apresiasinya lah. Iya, tapi tidak berarti bahwa ini menjadi target juangmu. Jika kamu mampu perform your best, ya udah kamu perform aja. Gitu, give your best, always give your best gitu. Jadi bukan karena ada stars yang harus dicapai, bukan, tapi karena kamu mampu. True. Jadi gitu, itu value yang kita tanamkan juga ke anak-anak gitu. Jadi kalau kamu mampu ya udah gitu. Ada star tanpa star, kamu mampu ya udah kamu kerjakan. Cuman ketika mereka harus ngerjainnya dengan sangat penuh perjuangan gitu kan, misalnya suatu proses yang lama selesainya atau apa gitu, ya kita kasih apresiasi dan biasa itu surprise. Jadi nggak pernah dikasih tahu lebih awal gitu. Oke, jadi kadang-kadang di kelas pun kayak misalnya gini, ada guru yang bilang siapa yang ngumpulin lebih cepat dia dapat nilai 100. Iya. Itu kan itu secara tuh tidak langsung melelahkan ya, Ibu. sebenarnya. Itu tuh mungkin di sisi lain itu kompetisi semua di situ. kayak ngasih keuntungan kan. Oh, aku sih kalau ngerjain soal kayak gini nih paling cepat nih. Tapi secara langsung tuh mental kita tuh dilatih untuk rush gitu. Iya. Duluan dan akhirnya dan akhirnya mengumpulkan dan tidak dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan tuh kita mudah kecewa. Iya. Dan kalau udah mudah kecewa biasanya menimbulkan tidak mau mengulang hal itu lagi. Padahal di dunia sekarang ini apa dunia nanti anak-anak kita nanti ketika dewasa yang dibutuhkan itu skills untuk kolaborasi. Yes. Bukan lagi kompetisi. Benar. Betul. Atau dia perlu berkompetisi tapi secara kolaboratif. Nah, gitu. Jadi nilai itu yang belum banyak digarap gitu, dikembangkan di sekolah-sekolah gitu, bahwa anak-anak itu harusnya belajar kolaboratif gitu. Jadi mereka mencapai suatu prestasi tapi dikerjakan bersama-sama. Gitu. Nah, itu nilai kerjasama tadi yang ditanyakan. Dan itu untuk menjawab tantangan masa depannya mereka. Tapi di sini Rizky berasa kayak ngomongin orang dewasa, Bu. Padahal yang kita omongin ini sebenarnya anak-anak ya. Kayak anak-anak masih usia dini gitu ya, dari playgroup ke SD mungkin. Iya. Tapi berasa nih kayaknya kita ngomongin tentang orang dewasa gitu ya, Bu. Karena kita yang mempersiapkan dia ke hal-hal yang ini kali ya. Karena banyak hal menakjubkan gitu bagi Iya. Rizky dengar. Ternyata anak-anak tuh mampu gitu berada di titik itu. Karena kita merefleksikannya ke diri kita waktu zaman dulu kali ya. Jangankan mengambil keputusan. Masang tali sepatu aja bimbang gitu. Tali sepatu pun bisa berkaca-kaca nih ya, Bu. Takut kena marah nih, takut kena marah. Kadang-kadang tuh bisa nggak pasang sendiri. Nanti kalau nggak pasang sendiri nggak usah sekolah. Itu juga sih. Ada mungkin ya karena apa ya? Kadang kan saya juga tumbuh kembang. Semua orang mungkin ya. Kalau kita balik flashback lagi ke zaman dulu dengan gaya konvensional tuh ke sekolah tuh harus sifatnya wajib dan kalau sekolah harus pintar. Di sekolah harus bisa ini harus bisa itu. Ketika pulang ke rumah dengan rasa lelah itu akhirnya kayak tidak bisa ngapa-ngapain tuh orang tuh kayak nanti nggak usah sekolah lagi aja lah ya. Nanti kalau nangis-nangis terus nih, nggak usah diantarkan ke sekolah aja. Ke sekolah jalan kaki aja. Padahal sebenarnya ya udahlah jalan kaki aja. Sebenarnya. Ya benar cuma kan kita kan nggak sekritis itu ya. Kritisnya adalah, Allah nanti kalau nggak sekolah nggak dikasih jajan. Benar. Oke lah, masih banyak nih Buser yang mau kita diskusikan nanti setelah yang satu ini. Tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, berbincang pendidikan, masih bersama Buser. Di sini. Dengan tema kita, model pendidikan untuk menjawab tantangan anak di masa depan. Benar, tadi kita udah berbicara panjang lebar nih tentang berbicara kritis. Sampai-sampai kita nih lupa, ini ternyata anak-anak. Cerita anak nih. Bukan tentang orang dewasa. Karena saking terpukaunya mungkin ya Bang, kita dengar ternyata anak-anak mampu loh. Bisa kayak gini loh gitu. Ketika mereka diberi kepercayaan bahwa mereka mampu, mereka akan mampu memang. Nah, tapi kebanyakan anak-anak tuh yang Rizky lihat ya, Bu. Anak-anak tuh kebanyakan disuapin, ya kan dituntun, tapi tidak diberikan kepercayaan oleh orang tuanya. Dan di sini tadi setelah iklan kita ada merangkum beberapa pertanyaan dari audiens di sini. Ini ada satu di antaranya mengenai cadel nih, Bu. Ini pertanyaannya, saya punya keponakan yang cadel, gimana penanganan anak cadel supaya dia besarnya bisa terampil berkomunikasi?
Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih Bu. Kalau cadel kan tetap bisa komunikasi ya. Tapi mungkin ini lebih spesifik, bisa berpikir, nggak ngaruh juga ya Bu sebenarnya ya? Mungkin bisa ini kali, nyaman dengan Oke, pede gitu iya, ya. karena bisa dia pede. cadel, tapi dia tetap nyaman juga berkomunikasi nih. Karena kan kebanyakan kalau cadel tuh kan mungkin karena kan itu sesuatu yang bisa didengar ya. Bener. Mungkin siapa tahu dia sendiri tidak nyaman mendengar suaranya Yes. sendiri kayak gitu. Kalau dia dibully teman-temannya, Iya, cadel-cadel gitu ya. cadel Gitu. gitu. Gimana? Iya, Bisa? jadi yang jelas memang anak-anak itu harus belajar juga menerima dirinya, gitu kan. Jadi dia harus tahu dia mampunya di mana. Jadi kalau misalnya dia cadel ya nggak apa-apa, gitu. Dia praktis aja, latihan aja sesanggupnya dia. Kalau memang kan ada yang memang lidahnya pendek gitu, bisa kita sebut ya. Ya udahlah mau gimana. Mungkin dia memang lebih cocok belajar bahasa Perancis yang R-nya banyak macam gitu kan. Iya. Oke. Iya juga ya. Jadi Kenapa harus sempurna gitu? Kemungkinan besar kan justru karena ketidaksempurnaannya dia itu menjadi dia lebih sempurna. Masalahnya adalah bagaimana menanamkan rasa percaya diri pada anak, gitu kan? Nah, yang pertama adalah itu harus tunjukkan anak pada hal-hal positif yang dia miliki, gitu. Jadi misalnya, oh abang nih memang suaranya masih cadel, nyebutnya masih nggak bisa R gitu biasanya ya, Iya, gitu iya. kan? Ya nggak apa-apa, tapi dia jago gambar loh. Nah, coba orang tuanya selalu banggakan tentang prestasi dia, hasil gambarnya, apa produksinya dia gitu. Nah, itu pelan-pelan anak akan percaya diri. Jadi walaupun dia cadel, dia tetap punya suatu kebanggaan pada dirinya sendiri. Jadi dia ada zona nyamannya juga gitu. Nah, itu sebenarnya bisa membantu anak itu untuk memperbaiki cadelnya bahkan. benar, Gitu. benar. Bisa lebih pede. Dan tidak fokus atas kecadelan ini. Benar Tapi sekali. fokuslah kepada kemampuan diri gitu Iya. kan ya. Dan diajarkan penerimaan diri gitu ya. Kalau kita ngomong tentang penerimaan diri ini Bu Sar, gimana sih untuk kita tanamkan ke anak-anak? Untuk ini kan kita ngomongnya mode pendidikan untuk masa depannya, termasuk tadi berpikir kritis, bagaimana dia bisa bekerja sama dalam bentuk sebuah apa sih dengan metode kolaboratif segala macam kayak gitu. Untuk penerimaan diri sendiri itu kan melewati masa-masa yang perlu apa ya? Proses perjuangan. Iya kan, kalau kita ngomong tentang critical thinking itu penerimaan diri itu adalah hal yang mungkin menurut saya ya, yang tantangannya paling besar. Karena si anak itu kan harus benar-benar bisa terarah gitulah. Misalnya dia tahu dia punya potensi, dia tahu dia punya kelemahan, tidak hanya yang bagus-bagus saja, tapi dia juga tahu kan termasuk tadi cadel gitu. Itu bagaimana seorang fasilitator lah nih dari Cerlang tuh untuk nge-twist nih yang anak-anak yang tadinya nggak pedean kayak gitu, misalnya kan mungkin karena warna kulit. Kalau ini kan kita ngomong cadel yang mungkin karena warna kulit, karena ukuran badan. Kadang-kadang ya, mohon maaf nih karena giginya ompong. Nah, kayak gitu kan kalau anak-anak kecil tuh kan nggak pedenya kan apa ya, unik-unik gitu kan. Iya, karena kan betul. namanya kita kan nggak bisa bilang kan nanti udah besar nggak gitu lagi kan, dia kan apa Iya, yang dia benar. rasakan sekarang gitu. Betul. Itu bagaimana akhirnya bisa apa ya, memberikan istilahnya arahan lah kepada anak-anak biar agar udah punya rasa percaya diri itu atas penerimaan dirinya sendiri gitu. Nah, itu kan nanti nyangkutnya kalau yang di Forbes yang tadi dibaca di awalan itu kan yang ke-8, poin ke-8 itu, keanekaragaman dan kecerdasan budaya itu ya. Oke. Jadi sebenarnya tentang perbedaan, belajar tentang kebinekaan gitu kan, atau sekarang bahasa pendidikannya inklusi. Iya, inklusi. Nah, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya disitulah anak-anak itu belajar menerima dirinya. Bahwa kalau kamu tidak sama dengan temanmu ya enggak apa-apa. Oke. It's okay to be different Ah. gitu. Jadi nggak perlu seragam. Kalau teman-temanmu mau mau gambar-gambar mobil-mobilan gitu, kamu nggak mau gambar, kamu mau gambar yang lain ya sudah. Atau kamu mau ngerjain yang lain gitu. Atau menurutmu langit harusnya jingga, rumput maunya jingga ya kamu jinggain aja rumputmu. Oke. Nggak semua rumput harus hijau. Benar. Yes. Jadi kalau dia berpikir bahwa dia berpikir, dia boleh berbeda ya gitu. Tapi kan nanti kita minta penjelasannya, kenapa abang ini rumputnya warna jingga, oh, ternyata ketumpahan cat gitu. Oh. Ada logik di belakangnya kan? Ini rumput kena bias-bias cahaya matahari terbenam. Betul kan? Jadi iya. jadi anak-anak kalau di Cerlang sih kami biasanya untuk ini yang poin ke-8 itu yaitu kita memang ada program khusus tentang keberagaman gitu. Jadi mereka belajar tentang apa yang berbeda dari saya.
bagaimana saya harus bersikap terhadap yang berbeda itu. Oke. Jadi diajarkan untuk proses penerimaan diri ya Bu? Ya, dan itu juga belajar proses penerimaan diri. Jadi kalau saya mau mengenali teman saya kan saya harus kenal diri saya dulu. True. Oke, benar-benar. Agree. Oke, benar. Setuju Karena sekali. mungkin ya generasi milenial atau Z itu kalau ditanya, menurut kamu tuh orang seperti apa? Aku kurang tahu nih. Coba tanya orang tua aku. Kayaknya teman-teman aku lebih kenal aku dibanding diri aku Tapi sendiri. ketika diminta untuk menilai orang, Paling jago. Raju gitu. Paling jago. Apalagi masuk gibah. Kalau penerimaan diri itu saya setuju. Saya setuju. Jadi kita itu yang harus tahu value-nya kita. Karena itu kan akan secara emosional tuh akan lebih nyaman kita menyampaikan diri kita ke orang lain dibanding kalau kita mendengar orang lain menyampaikan tentang diri kita gitu. Jadi itu memang menjadi pembahasan dan itu kalau di pendidikan dasarnya PAUD-nya itu kami sampai kelas 1-2 itu masih model pembiasaan. Oke. Jadi tidak ada teori-teorinya gitu, tapi lebih ayo kita cermatin gitu loh lingkungan kita. Ternyata teman baru kita kulitnya hitam banget ya. Tuh. Ya udah gitu loh. Ternyata kalau hitam banget terus kenapa? Masalah. Iya. Gitu. Maksudnya kan jadinya didekatkan gitu. Dengan hal-hal yang mungkin tidak sama gitu. Jadi iya sih, kenapa kita harus sibuk-sibuk menyeragamkan apapun ya? Tapi itu Indonesian culture ya. Everything needs to be in a form of the same gitu. Benar. Ada yang beda dikit. Nih, kalau ada beda dikit nih jelek nih. Karena kalau udah sama itu lebih gampang dikontrol. Benar juga ya. Iya kan kalau kita tadi ngomong tentang pertanyaan dari audiens ini kan saya punya keponakan yang cadel gitu kan tadi kan terus gimana dengan dia udah bisa menerima dirinya kan akhirnya tadi diajarkan tentang keberagaman dan different karena tidak semua orang lahir cadel gitu. It means you're special. Bener, dan tidak sendirian gitu ya. Banyak juga di luar sana. Bahkan bisa dijadikan patokan tuh kayak di Perancis gitu. Nah, lidah kamu lidah bule Everyone nih. di Perancis tuh R-nya seperti Anda. Yes, bener. Nanti tanya Dian ya bahasa Perancisnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol nanti di sesi Tapi selanjutnya. begitu memang bahwa yang pertama itu jangan ditertawain. Kalau ditertawain itu kan seperti sebenarnya membuli gitu kan. Yes, yeah. Jadi anak jadi tidak pede gitu. Tapi kalau misalnya ya udah dibiarkan aja, dibantu kalau sebisanya dia memang masih bisa dibantu gitu kan. Dan anaknya positif untuk menerima bantuan tersebut kan ada anak yang menolak gitu. Tapi kalau dia masih mau ya nggak apa-apa dibantu tapi nggak usah diketawain dan tunjukkanlah hal-hal positif lain yang dia miliki. Oke. Itu kuncinya. Itu kadang jadi suatu momok ya ketika anak yang mungkin memiliki perbedaan masuk ke sekolah konvensional biasa dan teman-teman itu kan mungkin belum mendapatkan pembelajaran tentang kebiasaan, keanekaragaman. Nah, di situ malah jadi bulan-bulanan nih, Bu. Karena berbeda dan tidak seperti teman-teman yang lainnya. Ya, makanya kalau kita mau ngomongin sekolah inklusi saat ini kan kemarin Pemkot sudah menandatangani tentang pendidikan inklusi di Kota Pontianak ya. Jadi kalau misalnya memang mau itu memang persiapannya cukup banyak, tidak cuma untuk teachers aid gitu kan, tapi juga di lingkungan sekolah bagaimana anak-anak itu belajar menerima teman yang berbeda. Jadi misalnya anaknya teman baru timpang atau punya masalah penglihatan gitu. Gimana lingkungan ini harusnya positif membangun anaknya itu gitu. Kami punya loh kasus kayak gitu. Jadi ada anak itu dia lahir sudah dalam bawaan lahir itu mengalami kelainan gitu. Jadi dalam tumbuh kembang fisik motorik kasarnya ada gangguan. Gitu. Jadi waktu pertama masuk Cerlang itu kalau mau jalan masih kayak bebek gitu. Dan dia agak lamban. Tidak berani ini, tidak berani itu. Tapi ketika lingkungan yang positif gitu ya, kita ciptakan, kita bangun perlahan-lahan, anaknya jadi pede. Jadi pede, jadi dia yang mulai tadinya nggak bisa tahan pipis, akhirnya nggak usah pakai pampers lagi. Gitu. Padahal secara medis mungkin dianggap sudah ini diterima aja, memang dia nggak punya bagian untuk ini kontrol untuk ginjalnya agak susah gitu misalnya. Tapi ternyata enggak kan, ketika lingkungan positif itu terbangun dan tentu saja kerja sama orang tua ya. Iya. Nah itu terbangun, terlatih ya jadinya bagus. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Tentu saja ada beberapa kasus di mana dia ditolak oleh temannya dan macam-macam, itu biasalah dunia anak-anak kan. Nah disitulah peran guru dan lingkungan sekolah, lingkungan rumah bagaimana membuat anak tetap merasa nyaman.
Dan yang ini meminimalisir lah terulangnya penolakan-penolakan seperti itu supaya bisa menciptakan lingkungan positif buat temennya yang berbeda, termasuk yang cadel tadi itu. Iya. Jadi embrace gitu ya, tetap dirangkul gitu. Ya, dan itu kan suatu skills yang harus dipelajari anak untuk masa depan dia. Jadi kalau yang tadi nomor 8 tentang keberagaman itu, keanekaragaman itu ya. Even start from yourself gitu. Bahwa you need to believe somehow kamu memang berbeda di antara yang lain gitu. Kita semua nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Ya orang kan banyak konsepnya keberagaman itu adalah apa yang dilihat di orang lain. Bener. Gitu kan, padahal sebenarnya dari kita aja tuh kita udah pasti beda gitu. Iya. Wah. Kalau sama namanya Rio 1, Rio 2. Nanti Iya di kan? rumah makan loh. Kembar aja bisa nggak sama, Iya, apalagi benar. kita yang udah lahirnya pasti yang individual kayak gini, orang yang lahirnya kembar aja tuh punya individualisme lebih tinggi kadang-kadang. benar. Idealismenya lebih tinggi satu sama lain gitu. Padahal kan ada yang nggak mau disama-samain kayak gitu. Dan apalagi sekarang kan dunia global ya. Jadi batas-batas ruang negara orang itu kan semakin hilang, Iya. gitu kan? Seujung kuku semua. Iya. Jadi semakin banyak perbedaan itu yang akan dihadapi dunia ini, anak-anak kita nanti itu. Jadi Iya. gimana cara dia menempatkan dirinya dalam dunia yang sangat beragam tersebut? Gimana dia bersikap terhadap keberagaman tersebut? Apakah dia mau tetap bersifat eksklusif dalam grupnya sendiri? Oke, tidak bisa. Apakah dia bisa berkembang untuk itu, mainnya dalam kelompoknya sendiri, dalam zona nyamannya orang tuanya dia gitu kan? Atau bagaimana dia bersikap gitu menghadapi perbedaan gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Wah, Rizky pengen applause dulu nih. Karena kita hari ini luar biasa sekali. Iya kan, kalau kita ngomong tentang pendidikan, it's not only something that happen in school ya, tapi lebih banyak yang bisa kita bahas sebenarnya. Bahkan kalau dari tadi yang saya selalu amazed ngobrol bersama Bu Sar adalah yang diedukasi itu pertama adalah orang tua. Jadi di Cerlang tuh serunya anak semuanya menang, Bener, orang tua ya anak terutama. semuanya sekolah, tapi yang diseleksi orang tua. Iya. Untuk diberikan edukasi lebih. Bener. PR tambahan. Jadi orang tuanya jadi juga punya tanggung jawab. That's why you invest education to your kids gitu. Jadi jangan cuman taruh aja anak di sekolah, nanti yang penting di sekolah dulu, yang penting akunya yang sibuk cari duit, bikin asuransi, udah tahu dia harus kuliah di sini, kuliah di sini, kuliah di sini, kuliah di sini. Penting dia sekolah aja dulu. Tanpa tahu anak itu kemauannya apa, tanpa tahu potensi anaknya apa. Jadi gitu. seolah-olah kayak dititipin doang nih. Iya. Nanti udah kelar diambil. Oke. Laundry. Nah, besar untuk penutup nih ke Tribuners, apa sih yang bisa disimpulkan dengan model pendidikan untuk menjawab tantangan anak di masa depan ini? Istilahnya hal yang tersederhana lah yang bisa orang tua ataupun istilahnya pelaku pendidikan gitu bisa tanamkan untuk anak-anak gitu. Yang pertama mungkin mengubah mindset kita dari yang kita sendiri kan semuanya terbentuk dari masa lalu ya. Jadi kita harus mulai terbuka dan embrace tadi ya, embrace perubahan tersebut. Dan jangan mendidik anak kita seperti apa yang kita alami karena dunia mereka sudah berbeda. Sekarang aja terasa banget kan digital semua kan, apalagi dalam kalau sekarang katakan dia 5 tahun di PAUD ya, berarti 20 tahun lagi pasti dunia sudah cepat sekali perubahannya. Gitu. Jadi itu harus terbuka mindset kita terhadap perubahan sehingga kita bisa menyiapkan anak kita untuk masa depan. Jangan ajak mereka tinggal dalam masa lalu, nggak bisa move on. Dulu bawa sekolah Gitu. sini, sekarang juga harus sekolah di sini, gitu ya Bu. Oke. Gitu. Jadi harus mengubah mindset Benar dan sekali. embrace apa yang sedang berkembang di era Sekarang. Mungkin value di masa lalu yang baik-baik tetap boleh ditanamkan, value tapi tetap. jangan sampai memaksakan pola Benar sekali. yang mungkin kurang cocok untuk ditanamkan di masa sekarang. Baiklah, besar thank you Sama-sama. for being here. There's just a lot Hadir di things sini. going on in my head nih. Berbagi informasi yang Senang sekali. luar biasa sekali hari ini. Sama-sama Tribuners. juga nih udah diundang ke Tribun hari ini podcastnya. Kedepannya mungkin kita bisa ngobrol tentang lebih banyak lagi seputar pendidikan ya, khususnya pendidikan anak ini yang ternyata luas ya. Seru Untuk sekali, digali Bang. dan untuk untuk kita pelajari sama-sama gitu. Yang paling saya senang tadi adalah is a long life study journey gitu. Iya. Jadi kita harapkan dengan adanya berbincang pendidikan ini nanti Tribuners menjadikan ini salah satu media untuk terus belajar. Benar.
baik itu untuk mengetahui potensi anak dan juga mengetahui potensi diri sebagai orang tua. Yang paling penting sih kita jadi tahu kedepannya apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki generasi di masa depan. Benar sekali. Jadi jangan disamain ya Bang. Iya. Kita dulu sekolah dapet tahun yang lalu mungkin di sekolah A. Ya. Sekarang anak harus masuk situ juga. Gitu. Iya, Kan belum benar. tentu ya Bu, Belum karena tentu. zaman tetap berubah. Kalau sekolahnya mengikuti perubahan zaman Iya, Nah, itu benar, dia. benar. Tapi kalau masih sama metodenya ya. Oke lah, baiklah, saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Padriani. dan juga buser sih biasanya. Bisa. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan Tripodcast ini. kita untuk berbincang pendidikan di hari ini. Sampai ketemu lagi di Tripodcast edisi selanjutnya dengan berbincang dengan tema yang pastinya lebih seru. Sampai jumpa. Have a nice weekend everyone. Bye.